Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang normalitas data, normalitas dan homogenitas data. Nah, sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang statistik parametrik dan non-parametrik. Kaitannya apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang normalitas data. Nah, normalitas data itu apa sih? Normalitas data tuh ya untuk ini. Pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Kalau nggak salah pertemuan pertama ya. Nah, jenis data interval dan rasio. Jenis data interval dan rasio harus diperiksa normalitasnya. Nah, diperiksa normalitasnya ini menggunakan uji normalitas data yang akan kita bahas hari ini. Nah, jika dia mendekati normal, maka dia akan menggunakan statistik parametrik. Kalau dia tidak normal, maka menggunakan non-parametrik. Nah, kalau jenis datanya nominal dan ordinal, dia sudah pasti tidak normal. Seperti itu. Nah, sekarang masih ingat nggak? Yang nominal itu seperti apa? Nominal itu yang bilangannya bilangan cacah. Misalkan berapa banyak kursi yang bisa dihitung pokoknya. Nah, kalau ordinal ini jenis datanya itu berjenjang seperti ranking 1, ranking 2, seperti itu. Nah, yang perlu diuji kenormalannya yaitu jenis data interval dan rasio. Masih ingat nggak? Interval itu berarti jenis datanya itu yang nilai nolnya memiliki nilai misalkan suhu. Suhu itu 0 derajat kan bukan berarti tidak ada suhunya. Nah, itu interval. Nah, kalau rasio berarti contohnya itu seperti meter. Nolnya itu nilai nolnya itu memang tidak memiliki nilai. Kalau 0 meter berarti tidak ada panjang. Nah, itu rasio perbedaannya. Nah, jenis data interval dan rasio ini nantinya yang akan diuji kenormalannya. Paham ya? Nah, normalitas data. Suatu data yang membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Diingat-ingat ya. Suatu data yang dikatakan dia normal jika jumlah data di atas dan di bawah rata-ratanya adalah sama. Nah, contohnya seperti ini. Rata-ratanya di sini adalah 6. Nah, data di bawah nilai 6 itu sama banyaknya dengan data di atas nilai 6. Seperti itu. Sehingga kurvanya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya kurvanya. Paham ya? Jadi dia ke kiri dan ke kanannya itu sama bentuknya. Punuknya memang ada di rata-rata tadi. Paham ya? Seperti ini. Ini dinamakan distribusi normal yang seperti ini. Nah, presentase luas kurva normal. Presentasinya seperti ini. Jadikan rata-ratanya yang ini. Rata-ratanya yang ini. Nah, kan rata-ratanya yang tengah tadi. Ke kanan dan ke kirinya itu sama. Berarti data setelah rata-rata dan sebelum rata-rata itu data di kanan dan kirinya rata-rata itu sama. Nah, dari sini ke sini kan 50%. 50%. Dari sini juga 50%. Nah, presentase luas kurva normal itu dibagi dengan seperti ini. Ini artinya 1 standar deviasi. Ini 2 standar deviasi dihitung dari uji normalnya. Jadi dari 0 sampai ini itu 1 standar deviasi. Dari ini sampai ini itu 2 standar deviasi dan seterusnya. Presentasenya juga tidak sama, yang ini 34,13%, ini 13,53%, ini 2,7%. Paham ya? Kalau luas kurva normal itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian, nah kita sekarang ke uji normalitas data.
salah satu teknik pengujian normalitas data dengan menggunakan C kuadrat. C kuadrat ini teknik yang paling gampang, maka dari itu saya jelaskan ini saja ya. Caranya membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul dengan kurva normal baku atau standar. Jadi nanti kita hitung kurva normal dari data yang telah diperoleh di lapangan, kemudian dibandingkan dengan kurva normal baku atau standar. Nah, ini didapat dari tabel nilai dari kurva normal baku atau standar. Kita bandingkan nilainya seperti itu. Nah, bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data berdistribusi normal. Bila kurva normalnya yang B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka bisa dikatakan yang B ini tadi berdistribusi normal, seperti itu. Nah, contohnya ini, data nilai ujian mata kuliah statistik 150 mahasiswa. Nah, banyak sekali nilainya ya. Karena nilainya sebanyak ini, maka kan tidak mungkin kita hitung satu-satu. Jadi bisa menggunakan tabel frekuensi. Nah, pertama yang kita lakukan yaitu menentukan jumlah kelas interval. Yang kedua, menentukan panjang kelas interval. Yang ketiga, menyusun ke dalam tabel penolong untuk menghitung harga C kuadrat. Yang keempat, menghitung FH. Yang kelima, membandingkan C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel. Nah, sekarang kita mulai. Nah, seperti ini. Ini kan ada di sini kalau kita perhatikan itu kan nilainya ada yang terendah dan ada yang tertinggi ya. Nah, kemudian kita kelompokkan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Yang pertama, menentukan jumlah kelas interval. Kenapa di sini kan kelas intervalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Kenapa kok 6 kelas? Karena kan kita mau membandingkan dengan kurva normal. Kurva normal baku. Kita kan mencari kenormalannya. Masih ingat nggak tadi? Kalau normal kan grafiknya tadi kan ada 6 bidang. Nah, sebentar. Nah ini kan ada 6 bidang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sesuai ini maka dari itu kita buat kelasnya ada 6. Seperti itu. Paham ya? Nah, 6 kelasnya diperoleh dari kita sesuaikan dengan kurva normal. Nah, kemudian menentukan panjang kelas. Panjang kelas ini kan ada ini 13 sampai 27 itu merupakan panjang kelas. Nah, caranya menentukan panjang kelas ini kita lihat nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, nilai terbesarnya yaitu dari sini coba kita lihat nilai terbesarnya yaitu adalah berapa ya? Nilai terbesarnya yaitu nilai terkecil dulu, nilai terkecil. Nah, nilai terkecil ini kayaknya. Nilai terkecil ini. Nah, nilai terbesarnya mana ya? Nilai terbesarnya yaitu ini ada 93.
ada 91, ada 7. Nilai terbesarnya ini ya 93. Nah, caranya panjang kelasnya yaitu 93 dikurangi 13 dibagi banyaknya jumlah kelasnya kan tadi 6. Nah, berapa? 93 dikurangi 13 yaitu 80 dibagi 6. Nah, 13 ya. Nah, sebentar, ini sepertinya di sini salah ini ya. Sebentar, ini saya salah ini kayaknya. Ini yang paling besar 94 ini. Dalam ini. Iya. Ini harusnya 94 ini yang terbesar ini. Maaf ya. Ya kita sesuaikan aja ya. 94 dikurangi, karena hitungannya udah 94. Gak apa-apa, yang penting kan tahu caranya ya. 94 dikurangi 13 dibagi 6. Nah, sama dengan 13,5. 13,5 tadi kemudian bentar. 13,5 tadi kemudian dibulatkan sehingga menjadi 14 gitu ya. Nah, sehingga panjang intervalnya 27 dikurangi 13 kan 14. 42 dikurangi 28 14. Ini juga 14, 14, 14, 14 seperti itu ya. Jadi kalau buat data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, tadi itu di sini case-nya perhitungannya salah. Seharusnya data besarnya itu terbesarnya itu 94 harusnya. Nah, kemudian kita lihat frekuensinya. Dari 13 sampai 27 yang mendapatkan nilai antara 13 sampai 27 itu berapa orang. Nah, setelah dicari-cari ternyata dari nilai 13 sampai 27 itu yang ada 3 orang yang mendapatkan nilai sekian. Dari 28 sampai 42 ternyata ada 21 orang. Seperti itu ya. Paham ya? Kita cari sampai nilai ini. Nah, kemudian setelah itu kita cari frekuensi harapannya. Frekuensi harapan ini. Cara mencari frekuensi harapan yaitu seperti ini. Nah, dari baris pertama itu kan ini 2,7. 2,7
2,7 dikali 150 mahasiswa sama dengan 4,05. Kita bulatkan menjadi 4 saja. Nah, berarti seharusnya ada 4 orang yang di daerah ini. Nah, ini kan dimulai dari, ini kan rata-ratanya, di sini. Berarti kan nilai terendah di sini, nilai tertinggi kan di sini. Nah, berarti harusnya di sini 4 dan di sini ya sama, 13,53% dikali 150. Nah, hasilnya yaitu 20. Nah, seperti itu dan seterusnya ya, dicari sampai ini juga nilainya 4. Berarti di sini juga 20. Di sini yaitu sebanyak 51. Nah, ya ini juga 51. Dicari. Sehingga frekuensi harapannya ketemu seperti ini. Nih. Frekuensi harapan itu adalah ini nilai yang seharusnya dari kurva normal. Tetapi data yang diperoleh yaitu nilainya seperti ini. Nah, nanti akan dibandingkan apakah terbentuk normal atau tidak. Nah, kemudian setelah itu frekuensi data yang terkumpul dikurangi sama frekuensi harapan. Dikurangi, ini kan negatif 1. Ini dikurangi menjadi 1. Ini dikurangi menjadi 5 ya, dan seterusnya. Kemudian ini dikuadratkan. Dikuadratkan menjadi min 1 dikuadratkan kan menjadi 1. 1 dikuadratkan 1. 5 dikuadratkan menjadi 25. Min 6 dikuadratkan jadi 36 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ini, yang kolom terakhir ini merupakan rumus dari C kuadratnya. Ini rumus C kuadrat. F0 min FH kuadrat dibagi FH. Nah, berarti F0 min FH dalam kurung kuadrat itu kan ini. Ya. Berarti nilai ini dibagi sama FH. Dibagi sama ini berarti 1 dibagi 4 yaitu 0,25. Yang bawahnya 1 dibagi 20 yaitu 0,05. Dan seterusnya dihitung, kemudian dijumlah, hasilnya ketemu sekian. Nah, ini merupakan nilai dari C kuadrat. Ya, ini merupakan nilai dari C kuadrat. Jadi C kuadratnya ketemu 1,55. Nah, kemudian C kuadratnya kan sudah ketemu 1,55. Sekarang kita bandingkan dengan C kuadrat tabel. Nah, C kuadrat hitungnya ketemu 1,55. Nah, cara mencari C kuadrat tabel tadi kan ada 6 kelas ya. 6 kelas itu dikurangi 1. Derajat kebebasannya, cara mencari derajat kebebasan yaitu 6 kelas tadi dikurangi 1 berarti 5. Nah, kita cari yang derajat kebebasannya 5 dan yang taraf kesalahannya 5%. Kenapa 5%? Karena 5% itu biasanya adalah nilai kesalahan yang dimaklumi dalam penelitian. Jadi human error-nya. Nah, berapa? Sehingga ketemu yaitu 11,070. C hitungnya ketemu 11,070. Nah, C hitungnya kan ketemu C hitung 11,070. Terus C tabelnya ketemu 11,07. Nah, C hitungnya ketemu tadi berapa? 1,55. Nah, kan lebih besar C hitung ya daripada C tabel. Nah, kalau lebih besar C tabel daripada C hitung, nah itu kesimpulannya maka
nilai data statistik dari 150 siswa dinyatakan berdistribusi normal. Pokoknya kalau C hitungnya itu masih lebih kecil dari C tabelnya, nah itu berarti dikatakan distribusinya berdistribusi normal. Seperti itu ya. Karena sudah terbukti bahwa distribusinya normal, maka bisa menggunakan statistik parametrik seperti itu. Statistik parametrik nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, paham ya untuk mencari kenormalan data. Kemudian sekarang kita lanjut ke uji homogenitas data. Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sebaran data dari dua varian berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variannya. Bedanya sama soal kemarin itu bukan uji homogenitas data. Yang soal kemarin itu hanya dilihat homogen atau tidak. Jadi intinya yang soal kemarin itu dilihat dicari dulu variasinya. Standar deviasinya lebih tinggi mana? Yang standar deviasinya lebih tinggi, maka itu menunjukkan variasinya lebih tinggi. Nah, kalau menunjukkan variasi lebih tinggi, maka homogennya lebih rendah. Paham ya? Jadi ada kebalikan antara variasi dan homogen. Homogen sendiri kan dari arti katanya kan sejenis. Sedangkan variasi kan beragam. Jadi kalau standar deviasinya dari dua kelompok kemarin itu mana yang lebih tinggi, maka itu yang lebih besar variasinya, sehingga itu yang lebih kecil homogenitasnya. Jadi mana yang lebih homogen, berarti yang lebih homogen yaitu yang standar deviasinya lebih kecil. Karena variasinya lebih sedikit. Begitu ya. Nah, berbeda sama ini merupakan uji homogenitas data. Jadi misalkan ada dua kelas atau dua kelompok, itu kita lihat mereka dari populasi yang homogen atau tidak. Populasi homogen itu berarti sifat atau karakteristik data-data yang di dalam kelompok itu memiliki sifat yang relatif sama. Nah, berarti misalkan seperti ini. Untuk apa sih uji homogenitas ini? Misalkan ya, seorang peneliti akan meneliti nilai dari dua kelas A dan kelas B misalkan. Terus kemudian penguji dari peneliti ini meragukan peneliti tersebut. Apakah benar sih ini mengambil di dua kelas ini memang benar satu sekolah atau ternyata beda sekolah? Seperti itu. Atau ternyata beda kecamatan, satu sekolahnya di sini atau beda kota, satu sekolahnya di luar kota, seperti itu. Satu kelas ini, apakah benar sih peneliti ini memang benar-benar melakukan penelitian di satu sekolah? Seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah dia di satu sekolah atau tidak, yang diambil dari dua kelas ini, maka dilakukan uji homogenitas data. Gunanya untuk mengetahui dua kelas ini memang benar-benar dari kelompok yang sama atau tidak, seperti itu. Dari sekolah yang sama atau tidak, seperti itu. Nah, uji homogenitas ini dengan menggunakan nilai Fisher. Rumusnya F sama dengan S kuadrat terbesar dibagi S kuadrat terkecil. S ini varian ya. Kan sudah kemarin dibahas rumus tentang varian. Nah, contoh. Berikut adalah data hasil belajar kalkulus mahasiswa di kelas A dan hasil belajar kalkulus di kelas B. Nah, nilainya seperti ini. Dari 10 orang, kelas A seperti ini, kelas B seperti ini. Masing-masing jumlah siswanya sama, yaitu ada 10 orang. Nah, kemudian ada hipotesisnya dulu. Nah, hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang tidak homogen. Hipotesis yang kedua yaitu hasil belajar di kelas A dan kelas B berasal dari populasi yang homogen. Nah, ada dua hipotesis di sini. Memang untuk semua pengujian itu ada namanya hipotesis.
Nah, hipotesis ini nanti yang akan menyimpulkan dari hasil penelitian. Nah, langkah pengujian. Pertama, menentukan standar deviasi. Nah, masih ingat kan rumusnya? Seperti ini ya, ini pakai sampel, rumus sampel. Varian sampel. Nah, langkah pengujian, nah seperti ini. Kan ada 10 responden ya, ada 10 orang. Ada 10 mahasiswa. Ada 10 mahasiswa. Yang kelas A nilainya seperti ini. Kelas B nilainya seperti ini. Nah, kemudian kita jumlah dulu. Terus kita cari rata-ratanya. Tinggal dibagi 10 ya. Nah, kemudian diperoleh sekian rata-ratanya, kemudian tiap nilai dikurangi dengan rata-ratanya, sama dengan rumus varian. Namanya sama, rumus varian, berarti kita mengaplikasikan yang pertemuan sebelumnya. Nah, ini berarti 96 dikurangi sama 124, hasilnya sama dengan sekian, kemudian dikuadratkan, hasilnya ini. Paham ya? Contoh, 96 dikurangi 124,4, hasilnya min 28,4, kemudian kita kuadratkan. Jadi, contoh 1, 96 dikurangi 124,4. Nah, hasilnya adalah min 28,4. Nah, ini kita kuadratkan sehingga ketemu, dikuadratkan hasilnya adalah sekian. Paham ya? Berlaku untuk semua. Yang ini cara mencarinya juga seperti itu. Yang ini juga nilainya pakai yang ini dan rata-ratanya pakai yang ini. Paham ya? Kemudian setelah itu kita jumlahkan. Nah, dijumlahkan semua. Yang kelas A 7728,4, yang kelas B 7224,9. Nah, setelah itu kita menentukan nilai F hitungnya. Kita cari dulu variannya ya. Cara mencari variannya, misalkan ini varian yang kelas A. Yang kelas A tadi berapa yang kelas A? Bentar. Yang kelas A 7728,4. Ya. Nah, kita cari dulu. Yang A berarti rumusnya akar. Nah, akar dari kelas A, yang kelas A berarti 7.728,4 dibagi 9. Kan N-1 ya. Berarti 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Sehingga ketemu SA-nya 28,3. Bentar. 77 bentar. 7224,9. Sebentar ya, dihitung dulu ya. 7224,9 dibagi 9.
Oh ya. Yang ini ya, yang 7728,4 dibagi 9 ini ketemu akarnya yaitu 29,3. Nah, yang SA ya. Yang standar variannya yang kelas A yaitu 29,3. Nah, terus variannya yang B berarti S sama dengan akar 7224,9 per 9 yaitu 28,3. Seperti ini ya. Ini yang B. Nah, kemudian yang SA tadi kan ketemu, yang SA berapa? Yang SA ketemu 29 ya, 0,3. Yang B, SB ketemu 28,3. Nah, kemudian yang SA ketemu, yang SB ketemu. Yang terbesar jadi pembilang dan yang kecil jadi penyebut. Yang terbesar kan ini yang terkecil, jadi 29,3-nya varian dari kelas A-nya itu ada di atas. Nah, jadi seperti ini. F sama dengan 29,3 kuadrat per dalam kurung F sama dengan 29,3 kuadrat per 28,3 kuadrat. Nah, seperti itu. Sehingga ketemu nanti F hitungnya yaitu sebesar 1,07. Nah, ketemu 1,07 F hitungnya. Kemudian kita menentukan nilai dari F tabel. Kriteria pengujian, jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Kalau F hitungnya lebih kecil dari nilai F tabel, maka populasinya homogen. Sebaliknya, kalau lebih besar berarti tidak homogen. Nah, dari hasil pengujian tadi F hitungnya kan ketemu sekian. Nah, F tabelnya itu kita cari. F tabelnya menggunakan tabel. C kuadrat tabel, F tabel, dan semuanya itu adanya di buku. Kalau kalian tidak mau beli buku, coba cari di internet, mungkin ada. Tetapi selama kuliah statistika ini pasti membutuhkan tabel-tabel seperti itu, karena kita pasti cara menyimpulkannya itu dibandingkan dengan tabel-tabel tersebut. Jadi saya harap kalian punya ya tabel-tabel itu. Terserah kalian nemu dari mana, cari dari mana, terserah, yang penting ada. Nah, ketemu F tabelnya yaitu sebesar 3,18. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari populasi yang homogen, karena lebih kecil ya. Jadi intinya dari dua kelas yang diambil tadi ternyata berasal dari sekolah yang sama. Seperti itu. Jadi pihak penguji dari peneliti sudah tidak meragukan data yang diambil dari peneliti tadi. Seperti itu.
saya mau menunjukkan cara mencari ya. Sebentar. Nah, saya mau menunjukkan cara mencari F-tabel. Ini adalah nilai-nilai untuk distribusi F. Cara mencari F hitungnya kan S varian terbesar dibagi varian terkecil. Nah, kalau mencari F ini berarti nilainya kan sama-sama 10 orang. Nilainya, banyaknya orangnya kan sama-sama 10 orang. Ada yang ya sama-sama 10 orang kan. Nah, itu nanti sama kayak kita mencari derajat kebebasan. Ini DK merupakan derajat kebebasan, sama kayak kita mencari C tabel. Berarti banyaknya sampel dikurangi 1. Berarti kan 9 orang. Yang kelas A 9 orang, yang kelas B ya juga 9 orang. Jadi kita cari di sini DK pembilang 9 orang. Terus DK penyebut juga 9 orang. Nah, ketemu di sini yaitu F tabelnya 3,18. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, saya akhiri, lanjut di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.